Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu 15 April 2023. Nah saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh kasih dan anugerahnya. Kita dilimpahkan senantiasa rasa syukur dan terus nyanyian kepada Tuhan dengan penuh pujian dan penyembahan. Saudara-saudaraku, hari ini kita kembali dapat berjumpa dan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kita dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita dimanapun kita berada. Nah saudaraku, kita akan masuk lebih dalam lagi. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami akan mendengar renungan firman Tuhan, urapi kami, berbicaralah bagi setiap kami. Kami rindu untuk dengar-dengaran akan Engkau. Kami rindu untuk semakin hari semakin mengenal Engkau. Urapi kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi murid yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, bersabdalah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan juga setiap kami yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Sikap Murah Hati. Kita boleh belajar firman Tuhan ini dari Yeremia 38 ayat 2 sampai dengan 12. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab ini bersama-sama. Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Ia tertolong oleh Ebed-Melek. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan. Kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan.
Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek, orang Etiopia itu kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana suara Nabi Yeremia berbeda dengan harapan ataupun ekspektasi orang-orang Israel. Saran Nabi agar mereka keluar dari kota Yerusalem karena tentara Firaun yang waktu itu membantu akan kembali ke Mesir. Dan mereka keluar dari Yerusalem adalah pilihan yang tepat, bukan mengandalkan kekuatan Mesir. Saudara-saudaraku, rupanya nasihat yang jujur yang diberikan oleh Yeremia yang tidak memiliki kepentingan pribadi justru mengecewakan Raja Zedekia. Pegawai dan rakyatnya rasakan kekecewaan. Mereka tidak siap dengan nasihat itu. Bagi mereka nasihat itu bukanlah kabar gembira, tetapi hal yang membuat mereka marah. Saudara-saudaraku, kitab ini kita belajar bahwa melaluinya akan mengakhiri sejarah Israel di bagian selatan. Ebed-Melek adalah seorang yang orang Afrika. Bagaimana dia memiliki nama Ebed-Melek yang artinya adalah hamba. Ebed adalah hamba, Melek artinya raja. Ebed-Melek bukan nama orang, tetapi sebutan untuk seorang yang menjadi hamba raja atau seorang pelayan yang tidak dibeli dari seorang penjual kuda. Saudara-saudaraku, Ebed-Melek memiliki sikap murah hati kepada Yeremia yang sebenarnya tidak memiliki hubungan dengannya. Namun Ebed-Melek mengambil keputusan untuk menyatakan kemurahan hati dan menolong Yeremia yang dilemparkan ke dalam perigi di Yerusalem. Saudara-saudaraku, Ebed-Melek mencari pakaian yang bekas ataupun buruk untuk dapat menolong Yeremia. Hal ini menggambarkan bahwa untuk menolong orang lain kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Namun hal yang sederhana pun kita bisa memberikan bantuan dan kemurahan bagi orang lain. Saudara-saudaraku, ketika mereka menurunkan Nabi Yeremia ke sebuah perigi dipakai untuk menampung air hujan sepanjang musim dingin dan menyimpannya untuk musim panas. Bentuknya seperti lonceng dan bagian atasnya terbuka sekitar 1 meter lebar. Para pejabat tahu bahwa Yeremia tidak akan bertahan lama di perigi itu, dan Yeremia menderita sekali dan kelak pasti akan mati. Demikianlah pikiran mereka. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan menyatakan sesuatu kebenaran memang harus menerima kenyataan pahit. Tetapi bukan berarti kita ditinggalkan Tuhan. Di saat kritis, Tuhan pasti menolong dengan memakai seorang untuk dapat membawa kita kembali menemukan solusi. Seperti yang dialami oleh Yeremia. Tuhan menolongnya dan memakaikan seorang yang berbangsa lain, dan dengan demikian Ebed-Melek dapat mengeluarkan Nabi Yeremia dari lubang perigi dan selamatlah ia. Saudara-saudaraku, orang yang berbuat baik adalah orang yang memiliki hati penuh dengan kemurahan, karena Tuhan pasti akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Saudara-saudara, Ebed-Melek mendapat balasan kebaikan dari Tuhan di dalam ayat 15 sampai 18.
Sekalipun hati kita mungkin memiliki suasana yang tidak baik, tetapi lakukanlah yang baik, yaitu dengan bermurah hati, kita akan mendapat jarahan. Jarahan dalam arti nyawa ataupun kehidupan kita. Dan ternyata upaya sekecil apapun untuk menolong orang lain tanpa kita sadari dapat berdampak besar, seperti banyak peristiwa di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, hari-hari ini apakah kita mau menolong orang lain? Apakah hati kita bergejolak untuk mengambil keputusan menolong orang lain atau tidak? Saudaraku, saya mengajak kita untuk tetap berjuang. Roh Kudus pasti memberikan kita kekuatan ketika kita melakukan perbuatan, ketika kita bermurah hati untuk sesama dan berbuat baik bagi orang lain dan diri kita. Tuhan pasti memberikan solusi bagi kita. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukannya. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk kita boleh bermurah hati, memiliki sikap kemurahan hati, karena ini adalah salah satu dari buah roh. Dan saat kita memiliki sikap murah hati, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita, menolong orang yang kita tolong. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan dapat kita dengar pada hari ini. Saudara-saudaraku, setiap kebaikan kecil yang kita lakukan tanpa kita sadari, beberapa di antaranya pasti berdampak besar. Marilah kita rajin berbuat baik kepada semua orang dan memiliki sikap murah hati. Amin. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, dan firman-Mu yang memberikan kami pengharapan baru. Terima kasih Bapa, kami mau bersungguh-sungguh di hadapan. Terpujilah nama-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, berkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Have a great day and God bless you all.